Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Kali ini Bapak akan membahas terkait dengan promosi. Dan hari ini kita akan membahas pengertian promosi atau definisi promosi, terus tujuan promosi dan manfaat promosi, beserta contoh-contoh dari promosi yang sekarang dilakukan di era digital atau modern. Baik, next. Nah, mungkin kalian di sini sering melihat contoh-contoh promosi yang ada di gambar ini. Yang pertama, promosi melalui poster. Nah, ini biasanya sering kita temui di media sosial atau kita sedang berkunjung di suatu kafe, biasanya ada seperti itu. Nah, yang kedua, promosi secara langsung, dan ini sering kita temui ya. Contohnya seperti ini. Ini biasanya di dealer motor ya. Dan yang terakhir ini diskon-diskon yang bisa kita temui di mall-mall yang di pusat pembelanjaan yang di kota-kota gitu ya. Selanjutnya, kali kita akan membahas pengertian promosi terlebih dahulu. Promosi itu apa? Promosi adalah suatu kegiatan atau aktivitas komunikasi dengan tujuan memperkenalkan suatu produk. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah komunikasi dan memperkenalkan suatu produk. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi antara pembeli sama penjual. Nah, di sini penjual harus memberikan bujukan-bujukan atau memberikan suatu tawaran yang menarik kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk tersebut ya. Jadi baik itu melalui secara langsung atau melalui media. Baik, lanjutnya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan tujuan promosi. Promosi dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menarik minat calon konsumennya dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand image produknya. Nah, ini sudah jelas bahwa promosi di sini untuk meningkatkan minat dan loyalitas. Ketika sudah minat, habis itu konsumen melakukan pembelian dan loyalitas itu dibangun. Loyalitas dibangun dari brand yang sudah dikenalnya ya. Ini pembelian ulang terus menerus itu. Nah, selanjutnya tujuan promosi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi terkait dengan produk, terus terkait dengan varian, terkait dengan jenis-jenis yang ditawarkan gitu. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi. Nah, ini penting sekali, persuasi ya namanya. Membujuk dan mempengaruhi. Namanya kita sebagai sales ya, sales atau tenaga penjualan harus bisa memberikan bujukan atau mempengaruhi persepsi dari pelanggan gitu, dalam artian positif ya, bukan dalam artian negatif gitu. Yang ketiga, menciptakan kesan, bisa menciptakan pengalaman pembelian gitu. Jadi bisa konsumen dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru, dapat kepuasan gitu. Yang paling penting kebutuhannya juga terpenuhi. Yang keempat, alat untuk menciptakan tujuan. Nah, tujuan dari konsumen tercapai yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, dan tujuan dari produsen atau penjual itu adalah untuk meningkatkan omset penjualan dan untuk mendapatkan profit atau laba sebesar-besarnya. Selanjutnya, manfaat promosi yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Jadi sebelum kita melakukan promosi, kita melakukan riset terlebih dahulu, apa sih kebutuhan dan keinginan konsumen, dan itu kita wujudkan melalui produk yang kita buat gitu. Ya, yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Kalau kita sudah melakukan promosi dan promosinya berhasil, berarti produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk sehingga sampai konsumen. Nah, ini penting karena
konsumen itu pengen sesuatu yang baru gitu, pengen ada pengalaman yang baru. Nah, ini para promosi atau para yang sales atau tenaga penjualan harus bisa menyampaikan, mengenalkan dengan baik dan sesuai dengan karakteristik konsumen yang akan kita tuju. Misalnya konsumennya anak muda kecenderungannya apa, kesehariannya bagaimana. Nah, itu bisa kita lihat misalnya melalui online. Nah, itu era digital, berarti melalui sosial media, melalui TikTok, atau melalui cara-cara lain. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Kita sesuaikan harga itu dengan latar belakang konsumen ya, bisa dari segi demografis, geografis, atau segmentasi yang lain gitu, yang kiranya terjangkau dan sesuai dengan konsumen itu. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat. Nah, strategi itu ada, nanti akan kita bahas, ada 4 strategi, yaitu melalui periklanan, melalui promosi penjualan, melalui publisitas, melalui pemasaran secara langsung. Nah, nanti kita menggunakan teknik-teknik promosi juga yang secara tepat melalui diskon, melalui promo, potongan harga, melalui voucher dan yang lain-lain. Itu perlu kita kemas dalam sesuatu yang mudah konsumen jangkau gitu ya. Baik. Nah, ini yang terakhir, promosi. Kalau tadi kita menyajikan di awal-awal gambar-gambar terkait promosi yang mungkin sudah banyak orang lupakan gitu ya, atau kurang efektif gitu ya. Sekarang banyak sekali promosi-promosi era digital atau promosi modern gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada BTS Meals. Yang ini BTS atau boyband Korea bekerja sama dengan McDonald's. Nah, ini kan di Indonesia itu pangsa pasar untuk boyband, orang yang penggemar boyband itu sangat besar sekali, dan ini ditangkap oleh McDonald's untuk berkolaborasi dengan BTS. Nah, di sini tingkat penjualannya ketika BTS Meal ini sangat besar sekali, sangat menguntungkan. Nah, terutama menguntungkan pada pihak McDonald's sendiri karena langsung habis sampai antri-antri gitu. Nah, yang kedua, promosi melalui endorse. Nah, ini mungkin banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang punya value yang tinggi gitu, juga melakukan endorse gitu. Contohnya di sini ada Shopee yang melakukan endorse yaitu dengan Jackie Chan. Nah, Jackie Chan itu siapa sih yang nggak kenal Jackie Chan? Yaitu seorang artis dari Tiongkok atau Cina gitu ya. Oke, selanjutnya promosi melalui media, melalui marketplace. Nah, marketplace ini banyak sekali, ada Lazada, Tokopedia, Shopee, ada Bukalapak, Bibli, Bineka, Orami, Zalora, Matahari, JDID. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, membuat akunnya juga mudah sekali, bisa kalian pelajari. Tinggal kita melakukan suatu deskripsi dan foto yang menarik yang kira-kira membuat konsumen itu tertarik gitu. Apalagi konsumen sekarang kan bermainnya melalui online. HP setiap hari dipegang gitu ya. Sangat menguntungkan sekali buat promosi online. Nah, selanjutnya ada promosi melalui media sosial atau sosial media, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui Twitter. Tuh. Facebook ini mungkin kalangan sudah orang-orang yang lebih tua, biasanya sering pakai Facebook gitu ya, 30-an ke atas. Nah, kalau Instagram ini generasi milenial, generasi Z, generasi yang baru-baru ini gitu ya. Ini sering memakai Instagram. Kalau WhatsApp, siapa sih nggak punya WhatsApp ya? Tapi jarang sekali, memang kurang efektif kalau WhatsApp ya. Twitter juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan ini bisa kalian lihat dulu karakteristik konsumennya seperti apa. Kalau konsumennya anak-anak muda, ya alangkah baiknya menggunakan media sosial yang biasa digunakan oleh anak muda. Dan yang terakhir melalui TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini sekarang TikTok ya mayoritas orang punya ya. Dan ternyata di sini kita melakukan pengembangan, ada shopnya, ada shoppingnya melalui
live ya, live biasanya juga menawarkan secara langsung bagaimana spesifikasinya, bagaimana keadaan barangnya, bagaimana, jadi melayani kayak tanya jawab secara langsung. Nah di situ langsung melakukan check out. Nah ini juga sangat efektif sekali di era digital sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang pengennya yang instan, yang mudah, dan tidak perlu keluar rumah gitu ya. Ya jadi sangat efektif sekali promosi secara modern di era sekarang. Itu aja ya. Nah, terima kasih dari Bapak, cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sambung lagi nanti di strategi promosi dan teknik promosi secara luas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.